Hai teman-teman, nama saya Jumilah. Kalau ditanyakan tempat tanggal lahir saya nggak tahu tanggal berapa saya lahir. Tapi kalau ditanyakan tempat saya lahir, ya di Dusun Duduk Bawah, Desa Betulayar, Kecamatan Betulayar. Dulu nggak sempat duduk di bangku kelas 2 SD sampai kelas 6. Lagi satu minggu saya mau naik ke bangku kelas 2 SD, saya disuruh berhenti sekolah. Karena gara-gara apa? Bantu orang tua untuk ngambil air, untuk ngambil kayu di hutan. Ketiga tahun 2003 masuk tahun 2004, saya lihat sepulang saya kerja kok banyak orang yang bergerombol. Ya ada yang kumpul di sana, ada yang kumpul di situ. Saya jadi bertanya, kok ada apa ini kok kumpul-kumpul kayak gini? Kan ada rapat, ada pertemuan. Mau ikut enggak? Kalau saya ikut saya harus kerja. Karena suami saya ada di Malaysia. Kalau saya ikut kayak gini, dari mana saya dapat uang untuk menghidupi anak saya? Sedangkan suami saya belum ada rezekinya untuk dikirim. Tapi pas malamnya, saya jadi berpikir, kenapa saya harus kayak gini terus? Seharusnya saya ikut, biar saya tahu informasi. Ya, saya harus bisa mengatur waktu. Jam 4 saya harus sudah bangun untuk masakin anak-anak saya nasi. Jam 6 harus sudah berangkat kerja, setengah 9 harus sudah selesai ikut di mana itu ada pertemuan, ada rapat-rapat itu. Lambat laut karena ada dukungan juga dari Kadus, akhirnya saya juga berikut bersemangat. Dulu saya nggak pernah mendapatkan pendidikan, tidak pernah diikuti dalam musyawarah atau rapat. Akhirnya dari situ saya bersemangat untuk itu belajar. Selama hidup ternyata yang saya rasakan itu saya kepingin belajar. Kepingin baca tulis. Kalau saya udah bisa, saya kepingin membimbing anak-anak saya dan orang-orang tua, saudara saya, teman-teman saya. Gitu. Dari situ saya terus kalau saya yakin dan mau belajar pasti saya bisa. Saya harus bisa untuk mengajarkan, saya harus bisa menularkan apa yang saya dapatkan selama sekian tahun. Saya sampaikan ke masyarakat dulu, mau enggak bapak-bapak, ibu-ibu belajar sama saya, ikut belajar. Ternyata dia mau bersemangat. Kadang-kadang saya berpikir, saya malu dengan diri saya sendiri. Apa sih kemampuan saya, kok saya berani mau berbuat kayak gini? Tapi karena yakin dan keinginan saya kalau saya harus bisa dan mampu. Supaya anak-anak ini yang usia dini setelah masuk SD tidak terlalu bodoh gitu. Tidak terlalu takut juga. Tapi karena saya juga tidak pernah masuk SD, apa yang saya ketahui dari pelatihan-pelatihan itu yang saya ajarin. Saya suruh ambil dia daun pisang misalnya gitu. Ini daun apa? Daun pisang, dan gimana sebenarnya pisang ini bisa tumbuh. Seperti itu yang penting mereka belajar. Bukan belajar baca tulis aja, tapi belajar untuk mengasah diri dan mengasah mental mereka. Makanya kalau ada turis yang lewat, mereka nggak takut-takut, nggak segan-segan. Kalau lihat turis misalnya pagi, halo, good morning, come here. Gitu. Walaupun saya udah ngajar, tapi saya ngajar sambil belajar. Jum memiliki semangat yang sangat luar biasa. Bagi Jumilah semua orang adalah layak untuk dipelajari ilmunya. Kepekaan dalam membaca persoalan yang ada di lingkungannya itu cukup tinggi dibanding dengan yang lain. Banggaan saya yang sekarang ini sampai bisa mendidik, terutama mendidik anak dan mendidik anak-anak yang mau kita sama-sama belajar. Kita kagum. Dia berani bicara, berani tampil di depan umum, suaranya didengar. Yang hebat dari Jum itu, karena kok bisanya orang buta huruf bisa sampai memberi pengertian atau pendidikan sama orang-orang teman-temannya yang buta huruf, malahan dia sama-sama buta huruf. Begitu beraninya, baik di depan Pak Bupati pada waktu itu, di depan orang banyak, dia berani berpresentasi. Dan dia bisa mengajar pada sudut kelayakan, tidak boleh dia itu. Tentu pemerintah Provinsi NTB memberikan apresiasi terhadap pendekatan semacam ini. Kesempatan kita untuk membuktikan kepada semua pihak bahwa orang miskin dan perempuan, jika memang dilibatkan secara utuh sejak awal, saya kira tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jumilah adalah salah satu bukti. Kalau ditanya, gimana udah berhasil jadi pemimpin? Ya, saya harus berusaha menjadi pemimpin dalam rumah tangga saya dulu, baru jadi pemimpin di orang lain.